Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa. Saat ini saya kembali menemui Anda dan saya tidak sendiri. Bersama seorang tokoh budayawan, pendekar juga berasal dari Tatar Pasundan. Saya perkenalkan Anda, beliau adalah Aum Ajat Sudrajat. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau. Apa kabar Aum? Alhamdulillah baik, Sampurasun. Sampurasun. Sebelumnya saya perkenalkan, saya juga baru tahu sebenarnya kalau di Tatar Pasundan itu ada kerajaan yang sebenarnya masih ada sampai sekarang yang berafiliasi ke Mataram ya, yaitu kerajaan Sukapura. Dan beliau ini salah satu terahnya, walaupun bersembunyi, tidak pernah ngaku. Baik, langsung fokus. Ajak. Sekarang ini kan banyak sekali ya pemalsuan sejarah. Sebenarnya sudah lama tapi mengemuka belakangan ini. Saya sendiri itu sejak awal ada Arah 9 sudah membahas itu, tapi sekarang kan mengemuka. Bagaimana sih menurut Aum sebagai praktisi budaya ya, yang juga keluarga besar dari Sukapura, menyikapi fenomena banyaknya pengaburan sejarah? Ya, terima kasih Gus Ali. Ya, dalam kesempatan ini saya mungkin menyampaikan hanya apa yang saya ketahui saja. Karena begini ya, kalau orang Sunda itu dinasihatin oleh leluhurnya itu harus bisa nyumput di nucaang. Apa itu artinya? Artinya itu kita harus ngumpet di dalam yang terang gitu kan ya. Oh, bersembunyi di tempat terang. Nyumput di nucaang. Apa? Nyumput di tempat nucaang. Harus belajar bahasa Sunda gitu ya. Itu filosofinya begitu. Iya. Cuman karena ada pertanyaan seperti itu ya, karena kita juga sebagai penerus ya dari para leluhur kita, khususnya saya ya, khusus dari Trah Sukapura yang dari Manonjaya ya, juga dari Sukaraja dan dari Sukakerta gitu kan ya. Jadi ini perlu sedikit mewaspadai ya. Iya. Nah, karena apa yang diwasiatkan oleh leluhur kita khususnya di Priangan Timur ya, ada peribahasa atau semacam filosofi yaitu Hanamuni Hanamangke. Hanamuni Hanamangke. Hanamuni Hanamangke. Apa itu terjemahan? Jadi ini kan kalau cerita sebenarnya kalau diurai ini cukup panjang ya, cuman saya ngambil garis besarnya saja. Jadi kita ini saking cintanya kepada leluhur, jadi tidak ada terdahulu ya, tanpa maksudnya tidak ada yang dulu dan juga tidak ada yang sekarang. Artinya pasti kalau tidak ada yang dulu tidak ada sekarang. Ada yang gitu. sekarang. Maksudnya itu kan kalau sederhananya seperti begitu kan ya. Apalagi nanti kalau ditambahkan dengan hal-hal yang lain. Ya artinya kami ya khususnya dari Tatar Priangan Timur itu sangat menjadi pedoman. Iya. Ya, dan sekarang rame-rame ya, kebetulan kalau saya di para pemakaman raja-raja di Trasukapura itu di Manonjaya dan di Baganjing ya, di Sukaraja dan juga di Lewiloa ya, itu ya alhamdulillah tidak terdengar ya. Artinya belum ada informasi adanya pembelokan sejarah ya. Sejarah. Dan itu semua masih tertata rapi, tercatat dengan baik ya di Bumi Alit gitu kan. Oh, jadi saya pernah ke Bumi Alit itu. Ya. Jadi Bumi Alit itu leluhurnya Aum ya? Ya enggak gini, kalau di Tatar Sunda itu ada satu pusat ya atau tempat yang diistilahkan Bumi Alit itu untuk menyimpan benda-benda pusaka, benda-benda pusaka dan juga catatan-catatan sejarah. Iya. Jadi sampai sekarang itu masih tertata dengan baik lah. Jadi tidak ada makam yang dimanipulatif gitu kan. Jadi mungkin karena di sana mungkin penjagaannya yang bagus kali ya, dan terproteksi dari orang-orang yang berniatan tidak baik.
Kalau umpama saya melihat ke arah Mataram, karena sebenarnya yang saya katakan tadi, kerajaan Sukapura itu ya dari berafiliasi ya, atau menjadi vasal dari Mataram, terbentuk ketika Sultan Agung melakukan penyerahan ke Batavia kan. Betul. Mungkin lain waktu bisa cerita lebih lanjut terkait hal ini, tapi setidaknya sinambungan atau ketersambungan ideologi barangkali seperti itu dengan Mataram itu kan sangat kuat, Om. Nah, kalau alhamdulillah trah dari Sukapura khususnya yang ada di pemakaman khusus gitu ya, itu masih aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sementara di beberapa titik pemakaman Mataram Islam yang pernah juga saya datangi, baik itu di Jeran ataupun Nitian, ada juga walaupun tidak dirubah di tempat, tetapi ada juga dirubah dalam web. Nah, ini kan jadi berbagai cara. Bagaimana? Karena sinambung tadi dengan Mataram itu panjenengan bahasa Jawa ya. Kalau Anda tuh apa bahasa Sundanya yang halus? Ya ini apa namanya, sederek. Gitu. Oh, sederek. Oh, kalau di Jawa sederek itu saudara ya. Jadi intinya menurut Om seperti apa? Karena bagaimanapun masa lalu kan ada keterkaitan. Sementara sekarang sejumlah tokoh-tokoh Mataram itu dirubah identitasnya. Gimana Om? Jadi begini, memang keterikatan antara Sukapura dan Mataram itu, ya itu mungkin sampai saat dengan sekarang juga itu masih terjalin erat. Ya, cuman saya membawa cerita dari keluarga saja ya, bahwa justru awalnya terjadinya ada kerajaan Sukapura itu dulunya disahkan atau di apa ya istilahnya ya, disahkan lah ya, yaitu itu dari Mataram itu pada tahun 1630 ya, kalau tidak salah, itu menurut catatan dari keluarga ya. Nah, dan memang tokoh-tokoh Mataram itu dianggap dimuliakan lah oleh terah-terah Sukapura ini, dan tidak kurang ya jarak kita ke sana gitu ya, ke Mataraman gitu kan. Iya. Karena leluhur kita ini dulu kalau sudah berjanji ya komit itu ya sungguh-sungguh gitu kan. Nah, cuman kaitannya dengan adanya sekarang pembelokan sejarah di Mataram juga itu cukup mempengaruhi ya. Kadang-kadang kita dari Trah itu kalau mau jarak ke sana sempat bertanya-tanya juga, ini bener nggak nih makam yang kita maksud apa dulu, karena itu kan akhirnya cukup mencemari lah. Dan saya yakin ya itu juga nanti akan terpelihara lah ya, dan kalau ada yang sudah itu akan terbenarkan juga gitu. Artinya diluruskan. Pandangan saya. Mungkin ada pesan buat saudara-saudara kita yang di Mataram dari Tatar Pasundan, mungkin dan Tibio dan Rasid dan Raden-Raden yang lain lah, yang selama ini konsisten di dalam melakukan pelurusan turun ke lapangan. Mungkin biar terjadi kesinambungan lah seperti masa Mataram Islam dulu. Mungkin ada salam sapa buat beliau-beliau ini. Oh iya, sampurasun para sesepuh atau para raden ya yang ada di Mataram. Ya, salam pangwanoh di Trah Sukapura. Jadi mungkin sederhana saja bahwa kita dari Trah Sukapura ini sangat memuliakan trah-trah dari Mataram, karena leluhur kami dicerdaskan dan juga dihargai ya di sana, bahkan diberikan pengetahuan dari trah-trah Mataram. Ya, untuk itu kita sama-sama menjagalah jangan sampai nanti generasi-generasi setelah kita ini terbelokkan dengan hal-hal yang tidak baik gitu atau salah gitu kan. Mari kita jaga sama-sama ya. Ya begitu para pengersa ya, yang para raden yang ada di Mataram. Pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa, nanti dijawabnya pakai bahasa Jogjaan kan. Mohon ngahaturkeun nuhun karena pangangkena di Trah Mataram sareng ngadungikeun pangwilujeng mugia urang tiasa sambung silaturahim sapertos para karuhun kapungkur.
Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Monggo dan Tibio dan Rasid dan semuanya lah termasuk Kiai Joko dijawab nanti. Tapi setidaknya ini menjadi apa ya, semacam apa, menyambung kembali tali silaturahmi yang barangkali selama ini walaupun tidak putus tetapi sambungannya nggak rapi gitu. Jadi itu ya pemirsa, bahwa adanya pembelokan sejarah ya kita marah, tetapi kita ambil sisi lainnya dengan maraknya itu kita biar aktif lagi untuk memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, dan memperbaiki ziarah kita. Jangan-jangan yang dirombak itu karena jarang diziarahi. Baik, Am, terima kasih. Hatur nuhun. Para pemirsa sadayana, hatur nuhun. Oh iya, ada Manggina atuh ya. Saya punya kawan sering ini Manggina. Beliau anu juga nggak tahu Sundanya mana, tapi beliau praktisi budaya dan ya sering kayaknya sih menjadi apa menjadi subscriber kita. Ya, hatur nuhun sekali lagi. Hatur nuhun para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Ini sekedar salam sapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.